Halo anak-anak pintar, hari ini Bu Ari akan menjelaskan tentang penilaian AKM. Untuk itu, simaklah penjelasan ini dengan baik. Kita mulai ya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerisasi. Pada penilaian AKM ini, ada 5 bentuk soal AKM. Yang pertama yaitu pilihan ganda, di mana pilihan ganda ini memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kemudian yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks, di mana untuk memilih jawaban ini yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian yang ketiga yaitu menjodohkan. Menjodohkan ini merupakan menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat yaitu isian singkat. Isian singkat ini menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima yaitu uraian. Uraian ini yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itulah tadi 5 bentuk soal AKM. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Bentuk soal AKM yang pertama ini meliputi pilihan ganda, di mana kalian harus memilih satu jawaban yang benar. Coba kita lihat, ada teks bacaan. Saat ada teks bacaan ini, maka kalian harus membaca dengan seksama. Ciri-ciri makhluk hidup. Di sekitar kita terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Oksigen juga diperlukan tumbuhan dan hewan untuk bernafas. Makhluk hidup memerlukan makan untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukuran. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada yang bergerak dengan berjalan, berlari, merayap, berenang, dan terbang. Soal nomor 1. Berdasarkan teks di atas, oksigen diperlukan oleh hewan untuk titik-titik. Kita untuk menjawabnya harus memilih satu jawaban yang benar. Jadi, dari soal nomor 1 ini, jawaban yang benar yaitu oksigen diperlukan hewan untuk bernafas. Selanjutnya yaitu bentuk soal pilihan ganda kompleks, di mana anak-anak di sini menjawab soal dengan tanda centang pada kotak yang disediakan di depan setiap pernyataan yang dianggap sesuai dengan permasalahan pada pokok soal. Jadi kalian di sini memilih jawaban lebih dari satu dalam satu soal. Coba perhatikan pada teks berikut ini. Kita baca teks berikut ini secara seksama. Bacaan ini sama seperti tadi ya. Sama seperti nomor soal yang ke-1 tadi. Kemudian, soal di nomor 2 ini yaitu berilah tanda checklist atau centang pada kalimat yang sesuai dengan bacaan. Di sini kalian diperintahkan untuk menjawab lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah makhluk hidup memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang.
itu bagian kotak kalian centang. Kemudian pertumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk dan ukuran. Dan makhluk hidup bergerak. Kemudian bentuk soal menjodohkan, di mana pada bentuk soal ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar dua pernyataan yang disediakan. Kita lihat pada lajur kiri, yaitu berupa soal. Kemudian lajur yang kedua pada sebelah kanan itu merupakan jawaban. Jadi kita hubungkan. Kalian harus menjodohkan atau menghubungkan dengan menarik garis pada lingkaran itu. Kita lihat ya pada soal, di situ pada lajur kiri berupa soal 1223. Ada bilangan 1223. Dibaca, kalian harus mencari tahu jawabannya di sebelah kanan atau lajur kanan. Setelah itu, setelah ketemu, nanti kalian hubungkan. Jawabannya seperti yang ada di bawah pada soal itu. Selanjutnya, bentuk soal jawaban singkat. Soal jawaban singkat ini, yaitu kalian harus menjawab berupa bilangan, atau bisa juga kata untuk menyebutkan benda, atau jawaban pasti yang lainnya. Kita lihat ya, contoh soal yang ada pada nomor 4 ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 2112 ditambah 2221. Jawaban dari soal tadi adalah 4333. Itulah bentuk soal dengan jawaban yang singkat. Dan yang terakhir yaitu bentuk soal dengan jawaban panjang atau uraian. Jadi, anak-anak menjawabnya yaitu dengan kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kita lihat soal pada nomor 5. Salinlah lagu burung hantu, berilah garis panjang apabila lagu dinyanyikan dengan nada panjang dan garis pendek jika lagu dinyanyikan pendek. Jadi anak-anak, kalian di sini harus menjawab dengan uraian. Yang pertama, kalian menulis lirik lagu burung hantu, kemudian kalian beri garis panjang jika lagu itu dinyanyikan dengan nada panjang, dan kalian beri garis pendek jika lagu itu dinyanyikan pendek. Itulah contoh bentuk soal jawaban panjang atau uraian. Anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang penilaian asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi, dalam penilaian AKM ini, kalian harus sering berlatih agar terbiasa dan bisa mengerjakan dengan baik. Sekian dulu dari Bu Ari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.